Saudara, jenazah Alvaro Darren, anak berusia 7 tahun yang diduga menjadi korban malapraktik, dimakamkan hari ini. Duka mendalam begitu sangat terasa di hati orang tua dan keluarga saat menghadiri prosesi pemakaman anak yang meninggal usai operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Pedurenan, Kota Bekasi. Sebelumnya korban didiagnosis mati batang otak usai menjalani operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada. Salam Maria, penuh terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Manajemen Rumah Sakit Kartika Husada Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga anak yang meninggal usai operasi amandel. Pihak manajemen termasuk Direktur Utama Rumah Sakit Kartika Husada menemui keluarga almarhum di rumah duka di Rumah Sakit Elizabeth, Kota Bekasi. Sebelumnya korban bersama kakaknya menjalani operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada 19 September lalu. 3 hari setelah operasi, korban didiagnosis mati batang otak. Polisi pastikan telah menerima laporan keluarga Alvaro terkait 8 dokter dan Rumah Sakit Kartika Husada Bekasi atas dugaan kasus malapraktik. Polisi menyebut akan memeriksa sejumlah saksi mulai dari orang tua korban hingga terlapor, yakni 8 dokter yang dilaporkan pihak keluarga. Polisi juga akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga kedokteran seperti ID hingga Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk menyelidiki kasus dugaan malapraktik anak berusia 7 tahun yang mengalami batang otak pasca operasi amandel. Tim penyelidik akan berkoordinasi awal dengan 2 lembaga profesi kedokteran, baik itu KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, maupun ID, Ikatan Dokter Indonesia, termasuk kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi terkait dengan upaya penyelidikan yang akan kami lakukan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi. Pada hari Kamis besok kami telah mengundang klarifikasi terhadap pelapor, dalam hal ini adalah kuasa hukum dari keluarga korban, juga 3 orang saksi lainnya, termasuk bapak dan ibu korban. Sudah 8 orang terlapor dalam laporan polisi dari dugaan tindak pidana terjadi yang dilaporkan oleh kuasa hukum dari keluarga korban, seperti itu. Jadi rangkaian upaya penyelidikan yang kita lakukan itu kita akan mengundang klarifikasi semua pihak. Kematian Alvaro Darren masih meninggalkan duka cita mendalam bagi keluarga. Keluarga menilai ada kejanggalan dan dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan pihak rumah sakit saat menangani operasi amandel korban. Alvaro Darren tak sadarkan diri usai menjalani operasi amandel hingga didiagnosa mengalami mati batang otak. Yang dimana di situ dokter THT itu menemui istri saya dan memberitahukan kalau operasi berjalan lancar. Tapi setelah itu anak saya sepertinya belum sadar dan mencoba menarik nafas berat sekitar 3 kali. Dan sampai kemudiannya dia tidak sadarkan diri dan mengalami henti napas dan henti jantung saat itu. Pihak Rumah Sakit Kartika Husada mengaku penanganan korban sudah sesuai standar operasional prosedur dan tidak ada tindakan malapraktik selama proses operasi dan perawatan berlangsung. Manajemen Rumah Sakit Kartika Husada sudah mencari rumah sakit rujukan ke 80 rumah sakit di sekitar Jabodetabek. Namun ketika rumah sakit rujukan didapat, kondisi Alvaro terus menurun hingga meninggal dunia. Rumah sakit memastikan masih menunggu hasil investigasi terkait penyebab Alvaro mengalami mati batang otak usai menjalani operasi amandel.
kondisi kegawat daruratan, kita sudah pasti melakukan setiap tindakan sesuai dengan prosedur. Dan jika ada pasien yang meninggal, kita akan lakukan investigasi dan audit medis bersama komite medik beserta dengan disiplin ilmu kedokteran dari masing-masing bidang. Bisa disebut menjadi suatu kelalaian, artinya bahwa kita sebagai sesuatu yang tindakan medis itu memiliki resiko medis yang pasti mungkin muncul. Tetapi hal ini hanya bisa dapat dibuktikan secara ilmiah dan saat ini kita masih melakukan investigasi. Juru bicara Ikatan Dokter Indonesia Beni Satria menyebut untuk memastikan dugaan malapraktik dalam kasus Alvaro Darren, maka harus dilakukan audit medis. Jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan tim medis atau rumah sakit, maka ada sanksi yang bisa diberikan. Terbukti dari proses audit medis yang dilakukan komite medis nanti, dan kemudian dilakukan juga oleh yang lembaga independen, oleh Majelis Disiplin atau MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, dan kemudian terbukti, seandainya terbukti, maka sanksi hukumnya ada. Sebagaimana yang dituntut oleh pihak keluarga melalui kuasa hukum, bahwa ada tuntutan di sana apabila ini mengakibatkan kematian. Maka ada ancaman 5 tahun penjara atau... Kasus dugaan malapraktik sudah dilaporkan keluarga Alvaro ke Polda Metro Jaya. Kini polisi akan melakukan serangkaian upaya penyelidikan atas laporan tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan kembali lagi saudara menyoroti soal dugaan malapraktik anak berusia 7 tahun yang meninggal 3 hari setelah operasi Amanda. Lebih lengkapnya sore ini kita sudah bergabung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, sore. Sore Mbak Audrey, salam sehat. Ya, salam sehat Bu Nadia. Jadi ini pihak keluarga kan sudah bilang kalau Alvaro ini mengalami sesak nafas pasca operasi amandel hingga akhirnya tidak sadarkan diri, didiagnosis mati batang otak. Apa yang dilihat dari kasus ini Bu Nadia? Ya, tentunya pertama kita cukup prihatin ya dengan kondisi ini ya tentunya. Dan kita berharap bisa kemudian mendapatkan penjelasan dari tentunya rumah sakit ya sebagai mungkin tindakan-tindakan yang kemudian bisa menjelaskan kondisi tersebut. Ini yang pertama tentunya. Yang kedua adalah rumah sakit memang harus segera melakukan audit kasus ini. Dan kemudian terutama komite medik menentukan ya seperti apa langkah yang diambil, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Bu Nadia, apakah ada indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan pihak rumah sakit dan juga dokter yang menangani? Ya, kalau kita lihat saat ini kan kemarin kita tahu juga rumah sakit melakukan jumpa tes ya untuk memberikan keterangan terkait hal ini dan dikatakan bahwa memang sudah sesuai prosedur. Tetapi memang kalau kemudian pihak keluarga masih belum puas terhadap penjelasan, tentunya rumah sakit harus mampu melakukan mediasi untuk menjelaskan kondisi tersebut. Karena apakah terjadi misalnya kelalaian, apakah kemudian kelalaian itu sengaja ataupun kelalaian itu tidak disengaja atau bahkan kemudian terjadi malpraktek, ini yang memang harus di audit ya kejadiannya, dan kemudian kalau memang diperlukan bisa mendapatkan masukan dari para ahli, baik itu terutama dari organisasi profesi yang terkait dengan tindakan-tindakan yang medis yang diambil oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kalau untuk menentukan masuk golongan apa, yang mana lalai secara sadar ataupun tidak, ini siapa yang menentukan, siapa yang mengauditnya Bu Nadia? Ya, yang pertama adalah dilakukan secara internal ya, artinya dilakukan oleh di komite medis, karena memang komite medis di dalam rumah sakit, di dalam undang-undang rumah sakit kan memang sudah dikatakan bahwa komite medis adalah komite yang menjaga profesionalisme di rumah sakit, seperti itu.
Kalau untuk meneliti misalnya dugaan dari 8, tadi kan ada laporan ya, 8 dokter yang dilaporkan. Nah, apakah ini dari pihak ini maupun Kementerian Kesehatan misalnya Bu Nadia mungkin punya lembaga khusus untuk menangani masalah dugaan pelanggaran profesi yang dilakukan dokter? Ya, jadi mekanisme yang selama ini ada dalam tentunya profesionalisme, kita tahu bahwa orang yang profesionalisme ya yang harus melakukan yang sesuai dengan profesi dan yang memahami profesi yang tentunya bisa menentukan apakah sebuah tindakan ataupun sebuah prosedur itu sudah sesuai dengan standar yang ada. Nah, kita tahu bahwa dokter itu punya tentunya kompetensi khusus dan punya standar operasional. Nah, standar operasional ini berlaku untuk semua dokter dengan bidang tersebut. Nah, kita tahu juga ada majelis seperti kode etik ataupun juga majelis yang ada di dalam organisasi profesi ya, yang akan menilai apakah memang terjadi kelalaian dan sebagainya. Tetapi kan memang prosedurnya memang harus dilakukan audit yang kemudian nanti dimintakan pendapat dari berbagai ahli ataupun narasumber lah seperti itu ya untuk kemudian menentukan apakah ini memang adalah suatu kelalaian atau tidak seperti itu. Nah, Kementerian Kesehatan sendiri tentunya kita ketahui bahwa ini banyak untuk mengetahui apakah ini sesuai dengan prosedur ataupun sesuai dengan tindakannya sudah ada, ini dilakukan oleh orang-orang yang memang sesuai dengan profesinya. Dan profesi ini bisa diambil dari misalnya organisasi profesi ataupun juga dari fakultas kedokteran di mana memang di sana ada para ahlinya. Oke, dan sampai saat ini termasuk juga ya Kementerian Kesehatan juga terus memantau ya Bu ya. Dan terakhir kalau untuk keluarga sendiri selain ke polisi bisa melapor kemana lagi Bu? Supaya bisa segera ditindak. Ya, tentunya yang pertama bisa meminta IDI ya sebagai organisasi profesi ya ataupun juga kepada Kementerian Kesehatan untuk membantu fasilitasi proses ini. Baik, dan semoga tindakannya juga lebih lanjut supaya mengetahui apakah benar ada dugaan malapraktik Alvaro ini meninggal usai dioperasi amandel dan mengalami mati batang otak. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Bu Siti Nadia Tarmizi, sehat selalu.